Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Gimana kabarnya? Baik? Baik, puji Tuhan, sehat semua. Kita bersyukur kalau pada minggu, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul, boleh bersama-sama untuk boleh beribadah. Saya undang jemaat terkasih untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saya memberikan waktu buat jemaat terkasih untuk boleh bersaat teduh. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan. Ucapkan syukurmu, agungkan Dia, katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih buat tahun ini, terima kasih buat Januari Tuhan yang Tuhan boleh berikan buat setiap kami. Januari telah selesai, tapi kami tahu Tuhan penyertaan Tuhan tetap ada. Kami percaya Tuhan, hari-hari memang makin buruk, hari-hari makin sulit. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan kami terus berharap, berserah dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun setiap kami doa-doa kami belum terjawab, tapi satu hal yang kami yakini Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Dan Kau seperti fajar Tuhan, yang gak pernah telat sedetik pun saat matahari boleh menyinari Tuhan. Begitu juga dengan janji-janji-Mu Tuhan, tidak pernah terlambat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau nyanyikan lebih dari yang telah kupinta Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta. Katakan lebih dari yang kau pikirkan. Lebih dari yang kau pikirkan. Semuanya kau sediakan. Semuanya kau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku menghitungnya. Tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu,
Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga Tuhan. Karena kami adalah biji mata-Mu Tuhan, yang Tuhan pelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin memulai ibadah kami pada hari Minggu ini Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Kami berdoa baik yang ada di online yang tidak ikut bersama-sama dengan kami. Sama mendapat berkat sama seperti kami yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan kami siap untuk boleh memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Allah yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan bernyanyi, kita mau katakan ku diberi kuasa. Oleh sebab itu saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan semangat, kita katakan ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Dari Raja Mulia, katakan menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja
angkat sakitku, Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Buangnya mana? Buang ke laut. Hero yang mana ya? Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Jadi aku bahagia. 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 Aku bahagia. Bahagia. Karena Tuhan Yesus buang malasku. Yeay. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Makanya buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Gembala Sidang. Kita akan bernyanyi lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ditemukan di dalam Yesus. Karena karya terbesar Tuhan adalah saat Dia mau mati buat kita, menebus dosa setiap kesalahan kita. Hanya
Pujian ini adalah pernyataan hati kami Tuhan, bahwa hanya Engkau, Yesus yang kami kagumi. Engkau adalah harta terindah buat kami Tuhan. Oleh sebab itu kami ada pada saat hari ini untuk memberikan bakti kami kepada Engkau. Dalam satuan persekutuan kami pada hari ini, biarlah Engkau yang hadir terus hadir memberkati kami. Tiba saatnya hal yang paling penting dalam hidup kami mendengar suara Tuhan. Berbicara Tuhan pada kami pada hari ini karena kami sudah siap untuk mendengar. Setiap kami yang hadir, baik jemaat-Mu yang duduk mendengar dan hamba-Mu yang Tuhan izinkan, Tuhan layakkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kami sama mendapatkan berkat daripada Engkau saja. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Kami sudah siap untuk diisi oleh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Puji Tuhan, ada 5.000 orang suaranya. Jadi satu orang berapa itu? Besar sekali suaranya ya, satu orang. Kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-7. Ya, dengan masih berdiri, saya tidak tampilkan, biasa, sondang gitu loh. Jadi tolong buka Alkitabnya. Ya, Alkitabnya kita buka, kita membaca Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Kayaknya ini memang betul zaman modern ya, modernisasi. Gak ada yang bawa Alkitab kayaknya. Kayaknya cuma saya doang yang bawa nih. Mungkin mata saya masih terang kali ya. Masih jelas meskipun kacamata. Bohong. Oke. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-5, ke-6, ke-7 kita baca bersama-sama ya, karena saya hanya ambil 3 ayat saja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang sudah membantu saya untuk membesarkan firman Tuhan. Setiap kita merupakan bagian dari komunitas yang memiliki identitas tertentu. Entah itu keluarga, gereja, masyarakat. Kekuatan komunitas orang percaya terletak pada kesatuan yang di dalam firman Tuhan di ayat yang sebelumnya ya. Kesatuan hati, pikiran, kasih jiwa, dan tujuan. Di antara para anggota supaya kita ada kesatuan hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan. Jika kesatuan itu tidak dimiliki, maka kesatuan orang percaya berada dalam bahaya. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus melihat adanya ancaman internal, maksudnya dari dalam ya, yang berpotensi mengoyak kesatuan jemaat Filipi. Jemaat kita dong ya, Filipi Cengkareng. Yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri. Ini adalah kekhawatiran Rasul Paulus yang terjadi di dalam jemaat Filipi. Sehingga menganggap orang lain tidak penting. Sikap ini merupakan wujud kesombongan karena menganggap diri lebih baik dan lebih hebat daripada orang lain. Sikap sombong ini dapat menghancurkan hubungan antara pribadi dan berpotensi menghambat kemajuan di dalam komunitas orang percaya. Orang dengan sikap ini senang mendapat pujian. Itu ayat yang ketiga ya di atasnya.
Orang seperti ini biasanya sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Karena keutuhan komunitas bukanlah prioritasnya. Orang seperti apa? Orang yang mementingkan diri sendiri atau orang yang sombong. Sulit sekali diajak bekerja sama. Dan orang sombong itu biasanya tidak mementingkan keutuhan komunitasnya. Yang dia pentingkan adalah keegoisannya. Mau menang sendiri. Mau suka-sukanya, yang penting dia. Itu orang yang sombong. Menanggapi ancaman tersebut, Rasul Paulus mengajak segenap jemaat Filipi untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Itu ayat yang kelima. Tujuan hidup Kristiani yang sesungguhnya adalah menjadi seperti Yesus Kristus. Mungkin kita ini bertanya, dapatkah kita menjadi seperti Kristus? Apakah kita mungkin atau kita bisa menjadi seperti Kristus? Kalau kita melihat kehidupan Kristus, kemungkinan besar kita tidak mampu seperti Kristus. Padahal tujuan hidup Kristiani sesungguhnya adalah menjadi seperti Yesus Kristus. Di dalam keilahiannya tentunya kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan mungkin dapat menjadi seperti Kristus. Namun dalam kemanusiaannya tentunya kita akan dapat menjadi seperti Dia. Kita nggak mungkin bisa seperti Kristus dalam keilahiannya. Maksudnya keilahiannya itu adalah ketuhanannya. Kita nggak mungkin seperti Kristus. Kita nggak mungkin bisa mengorbankan diri kita sampai mati untuk orang berdosa. Ya kan? Paling kalau ada orang berdosa yang mampu kita lakukan apa biasanya manusia normal. Kalau baik menegur, mengingatkan. Kalau kita udah mulai error sedikit paling kita menghakimi. Kita menghakimi, kita bukannya mendorong untuk maju tetapi kita seperti pendakwa. Itu kemungkinan terbesar kita sifat manusia. Jadi tidak mungkin kita bisa menyerupai atau seperti Yesus Kristus di dalam keilahiannya, ketuhanannya, tidak mungkin. Tetapi yang mungkin dalam kita adalah untuk dapat meneladani Dia seperti Yesus Kristus adalah tentang kemanusiaan. Kemanusiaan Yesus yang dapat membuat kita menjadi sama seperti Kristus. Karena kenapa? Kita hanya bisa meneladani kemanusiaannya Yesus saja, kemanusiaannya Tuhan saja, karena memang Tuhan Yesus itu Dia sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia yang sesungguhnya. Ada orang pernah diskusi sama saya begini, ngomong sama saya. Kenapa sih Tuhannya orang Kristen itu repot banget? Masa mau nyelamatin manusia aja harus menjadi manusia? Kan Dia Tuhan. Harusnya Dia bisa menyelamatkan dengan caranya sebagai Tuhan. Katanya begitu ke saya. Kenapa? Kok Tuhan itu menjelma menjadi manusia? Katanya. Saya waktu diperhadapkan dengan pertanyaan itu saya agak bingung jawabnya. Karena kenapa jawabnya bingung? Bukan bingung karena saya tidak mengerti. Saya bingung dengan orang yang bertanya ini. Dia bertanya mau menjebak saya atau dia bertanya sungguh-sungguh tidak tahu karena dia mau tahu makanya dia bertanya. Atau mungkin dia bertanya itu mau ngeledek. Begitu toh? Banyak macam-macam pertanyaan sebenarnya. Tapi itulah tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang betul-betul sudah diselamatkan, yang percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, juru selamat dunia. Hanya dunia saja yang tidak mau menerima Dia. Hanya beberapa orang di bagian dunia ini yang menerima Yesus itu adalah juru selamat dunia. Tidak semua. Jadi bukan mungkin ya, pasti kita ini adalah bagian daripada yang percaya bahwa Yesus itu juru selamat dunia. Jadi saya bersyukur pada kesempatan saat hari itu ditanya
ada pertanyaan seperti itu, ini kesempatan saya untuk memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya bilang begini, kenapa tidak mungkin kalau Tuhan itu menjadi manusia? Saya bilang, kenapa tidak mungkin? Dia diam toh. Menurut kamu yang lebih tidak mungkin Tuhan itu menjadi manusia atau manusia itu menjadi Tuhan? Akhirnya orang itu bingung toh jawabnya. Gak mungkin juga manusia jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, mungkinlah karena dia Tuhan toh. Dia kan Tuhan, suka-suka dia dong. Suka-suka. Nyanyi. Coba nadanya Z. Karena suka-suka. Suka-suka. Ibaratnya toh Tuhan. Tuhan itu dia punya kehendak, dia punya kuasa. Terserah Tuhan mau jadi apa. Yang menjadi persoalan adalah manusia yang berdosa. Karena manusia berdosa, Tuhan itu tidak bisa menghampiri manusia yang penuh dengan dosa. Karena Tuhan itu begitu kudus, begitu suci, begitu mulia. Kalau orang berdosa berjumpa dengan Tuhan pada zaman dulu, perjanjian lama dia langsung apa? Mati, tewas. Ingat peristiwa Musa waktu naik ke bukit, waktu Tuhan mau turun menjumpai Musa, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, bangsaku, bangsa Israel tidak boleh ada di sekitar gunung ini. Di sekitar gunung ini. Gunung itu gak pendek loh, gunung itu tinggi. Dia gak boleh ada, bangsa-bangsa Israel itu gak boleh ada di sekitar gunung. Karena kenapa? Takut mati. Musa aja kasutnya, kasut itu maksudnya alas kakinya harus ditinggal. Karena Tuhan itu begitu suci. Artinya manusia yang tidak bisa menjumpai Tuhan, bukan Tuhan. Karena Tuhan begitu suci. Bagaimana caranya untuk Tuhan itu menjumpai manusia? Dia menjelma menjadi manusia. Ada enggak manusia yang benar? Ada enggak kira-kira? Tidak ada. Firman Tuhan katakan, tidak seorang pun manusia yang benar. Karena semua orang telah kehilangan. Jadi semua orang tidak bisa menghadap kepada Tuhan yang maha kudus dan maha suci. Makanya Tuhan menjelma menjadi, yaitu pribadi Yesus. Dia menjelma menjadi manusia, dia menjadi manusia seutuhnya. Kenapa dia manusia seutuhnya? Karena dia merasakan sakit. Orang perempuan yang lahir tidak dengan seorang ayah, tetapi dia dengan Roh Kudus. Yesus itu adalah manusia seutuhnya karena dia itu adalah lahir dari seorang perempuan dan dia juga merasakan sakit, dia juga merasakan kelaparan, dia juga mengalami pencobaan. Semua apa yang dilakukan Yesus itu yang juga kita rasakan. Dan mungkin juga apa yang dilakukan Yesus itu, yang dirasakan Tuhan Yesus itu tidak semaksimal apa yang kita rasakan. Gak ada dong di sini yang pernah disalib? Gak pernah ya? Dulu saya pernah cerita di sekolah minggu waktu saya di pelayan tempat lain. Saya tanya sama anak-anak, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang mengingat cerita tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib? Angkat tangan. Angkat tangan. Baru pertanyaan saya berikut, siapa yang mau disalib, dipaku tangannya? Angkat tangan. Ada angkat tangan anak-anak. Langsung saya bilang ini, terus saya bilang ini ada paku, sini maju, sini ibu pukul tangannya. Jangan, gak mau. Ketakutan. Itu karena kenapa? Karena dia tahu ada rasa sakit. Tapi Tuhan Yesus juga merasakan sakit itu. Cuma karena dia tahu, Tuhan Yesus tahu. Itu tujuannya dia lahir ke dunia, yaitu untuk disalib, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kemanusiaan Tuhan Yesus saja yang bisa kita teladani. Lanjut. Aspek kemanusiaan yang dapat membuat kita menjadi seperti Kristus atau kita meneladani dari kehidupan kemanusiaannya Tuhan Yesus, ada beberapa hal. Saya ambil dari ayat ini, ayat yang kelima adalah
Yang pertama, pikiran dan perasaan. Kita baca bersama-sama ayatnya 2, 3. Hendaklah Yesus. Sudut pandang manusia akan mempengaruhi sikap dan perbuatannya. Bila memiliki sudut pandang yang salah terhadap seseorang atau sesuatu, sikap dan perbuatan kita pun akan salah terhadap seseorang atau sesuatu itu. Begitu pula sebaliknya. Tuhan ingin sudut pandang kita menyerupai Kristus. Dalam nats ini adalah kesatuan berjemaat. Bila keseluruhan jemaat Tuhan menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus, kesatuan dalam jemaat akan tercipta. Namun bila sudut pandang antar jemaat saling bertentangan dan mementingkan diri sendiri, jemaat Tuhan itu akan terpecah belah. Jadi kita penting sekali memiliki pikiran dan perasaan yang seperti Yesus Kristus. Pikiran, di mana pikiran? Dan perasaan. Itu yang harus kita teladani dari kehidupan Tuhan Yesus. Manusia yang berdosa tidak mungkin dapat meneladani dan menjadi teladan. Tetapi bila kita hidup di dalam Tuhan, kita dapat menjadi teladan seperti Yesus. Dia meneladani pikiran dan perasaannya. Gunanya apa? Gunanya adalah supaya kita memiliki kesatuan di dalam jemaat. Supaya kita tidak terpecah belah. Karena apa? Karena pikiran kita dan perasaan kita seperti Kristus. Teladani Yesus dalam pikiran dan perasaan. Di dalam 2 cara. Yang pertama, Yesus meninggalkan kemuliaan ilahi untuk menjadi manusia. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Itu teladan Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus rela mati bukan karena dosanya sendiri, tetapi karena dosa orang lain atau dosa saudara dan saya. Kita harus meneladani cara Tuhan Yesus bersikap secara manusia. Dia meninggalkan kemuliaan ilahinya. Dia mau turun dari surga menjadi seperti manusia, bukan seperti, menjadi manusia, lahir di kandang domba yang hina. Mungkin di sini ada yang lahir di kandang domba. Gak ada kan? Paling apa tuh? Paling ecek-eceknya itu paling lahirnya di dukun beranak. Serem amat Pak. Iya, di dukun beranak ya. Maksud dukun beranak itu kan ada orang yang nolong ya, datang ke rumah ya. Ya ampun, dibilang dukun beranak kasihan amat sih. Paling ecek itu mungkin paling kecil. Tetapi rumah sakit, bidan, klinik begitu. Enggak seperti Yesus. Coba bayangin, bisa enggak kita membayangkan satu peristiwa bahwa dia yang dengan kemuliaannya di surga, dengan kemegahannya, dia tinggalkan itu semua. Dia tinggalkan itu semua. Yesus tinggalkan itu semua demi siapa? Demi saudara dan saya yang berdosa, yang gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Gak bisa. Tapi dia mau turun. Memberikan dirinya. Untuk menyelamatkan kita. Bahkan dia mau mati di kayu salib. Bukan karena dia berdosa. Waktu dia diadili tidak ditemukan dosanya. Tidak ada sedikit pun dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya siapa itu yang cuci tangan? Iya. Kenceng amat Bu. Gedung kita kecil ini Bu. Cuci tangan karena tidak mau menanggung dosa untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ini teladan yang Tuhan Yesus berikan di dalam perasaan Yesus untuk menyelamatkan kita. Perasaan kasihnya kepada kita.
Oleh sebab itu teladani Tuhan Yesus di dalam pikiran dan perasaannya. Kalau kita meneladani Yesus di dalam pikiran dan perasaannya, kita mampu bersatu. Kita tidak akan terpecah belah. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita akan bersatu. Karena di dalam kesatuan berbeda dengan keseragaman. Coba, kesatuan berbeda dengan keseragaman. Kalau keseragaman itu kan dipaksa ya. Seperti seragam sekolah, begitu toh? Harus pakai baju ini. Budaya sekolahnya apa? Kayak Yabes ini bolak-balik pindah sekolah dari Jakarta ke daerah, ke Jakarta lagi. Bajunya itu selalu beda-beda. Itu dipaksakan toh, tapi memang harus tunduk juga karena peraturan sekolah. Jadi itu namanya seragam. Seragam itu harus sama, mau gak mau harus. Meskipun udah pernah beli, ada tuh seragam batik SD warna merah ya. Kan sama sebenarnya ya, tapi di sekolah Yabes yang lain itu ada merah tapi ada tulisan SD-nya lah. Ini kan harus beli juga. Jadi dipaksa, itu namanya keseragaman. Kesatuan yang benar berasal dari dalam, itu adalah persoalan hati. Jadi kalaupun kita berbeda, walaupun kita beda pendapat, lain pendapat, tetapi kita memiliki kesatuan, kita memikirkan persatuan, kita harus legowo. Artinya kita tetap menciptakan kesatuan. Karena kenapa? Karena itu dari hati. Kita pikirkan yang penting kita memiliki kesatuan. Kalau keseragaman itu adalah akibat tekanan dari luar. Gak usah seragam, lihat itu bunga-bunga. Kalau seragam indah enggak? Merah semua, yang ada sakit mata. Iya, dulu waktu saya masih belum menikah dengan Bapak, saya punya bibir ini merah. Bapak kalau ngelihat, Bapak bilang apa? Supaya saya berubah. Kayaknya kamu kayak ke Dracula habis makan darah katanya. Ya ampun, ya udah daripada dihina, berubah Jo. Terus kapan-kapan lagi saya suka pakai gini-gini tebel-tebel. Bapak ngeliat lagi bilang apa? Kok kamu kayak burung hantu matanya? Iya loh, berubah lagi Seka. Kalau keseragaman itu kurang bagus kalau satu warna. Merah-merah, kuning-kuning gak bagus. Tetapi kesatuan dari perbedaan akan menciptakan satu keindahan, keharmonisan, kesejukan. Pemandangan kita akan enak. Jadi di jemaat juga begitu. Kalau kita ada perbedaan, kita harus bersatu. Supaya jemaat Filipi yang ada di Cengkareng menjadi berkat. Karena kita sedikit dan kita berbeda. Berbeda suku, berbeda pikiran, berbeda pendapat. Tetapi kita bersatu. Oleh sebab itu pikiran dan perasaan Yesus harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita akan belajar dari aspek manusiawi yang dapat membuat kita menjadi sama seperti Kristus dari teladan Tuhan Yesus, yaitu kerendahan hati. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7, kita baca sama-sama. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Akibat mengartikan bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang tidak semata-mata memikirkan dirinya sendiri, adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Untuk menguji kerendahan hati bukanlah mudah. Bukanlah berapa banyak kita bersedia menderita, tetapi berapa banyak kita berkorban. Jadi untuk memiliki kerendahan hati itu bukan ya udahlah, yang udah
gue sakit, gak apa-apa katanya. Menderita. Gak didengerin misalnya, menderita. Bukan itu yang penting. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita berkorban. Berkorban untuk siapa? Untuk orang yang sungguh-sungguh kita ingin orang itu boleh terberkati. Untuk menciptakan satu kesatuan. Bukan banyak kita bukan karena kita banyak bersedia untuk menderita, tetapi bagaimana kita banyak untuk berkorban. Berkorban ini sangat sulit. Berkorban ini sangat sulit. Karena kenapa? Berkorban itu menanggalkan sesuatu yang menurut kita, menurut saya adalah lebih penting dari orang lain. Tetapi kita berkorban sesuatu itu supaya baik adanya buat jemaat lain atau buat orang yang kita kasihi, itu sangat luar biasa. Kerendahan hati atau merendahkan diri memang bukan perkara yang mudah. Sebab itu kita perlu melatih diri kita untuk bersikap khususnya di dalam menjaga keutuhan jemaat dan ditunjukkan dengan kesediaan mengalah saat berbeda pendapat untuk hal yang tidak prinsipal. Ini biasanya sering kali terjadi di jemaat kalau rapat. Ya kan? Kalau rapat banyak sekali pendapat. Apalagi kita waktu itu ya, rapat tentang chat. Ada yang minta gini, lain warnanya, ini jauh banget gini-gini. Akhirnya keputusannya apa? Pak Gembala aja sendiri yang memutuskan. Meskipun warnanya jaka sembung naik ojek, gak nyambung Jack ke depan, gak apa-apa. Katanya udah pilihan Pak Gembala, takut protes. Tapi bukan maksud saya itu hanya ini aja intermezzo. Tapi maksudnya disinilah kita sesuatu yang gak prinsipal. Chat ini kan gak prinsipal ya, gak penting sekali. Cuma berbicara tentang keindahan. Tetapi kalau yang prinsip tentang iman, dasar iman kita yaitu Yesus Kristus, dasar iman kita itu gak boleh ditoleran. Tetapi kalau hal-hal yang tidak prinsip, tidak apa-apa, kita legowo saja. Kita bersedia memberikan merendahkan hati untuk memberikan orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Jadi untuk menerima saran orang lain daripada saran kita yang lebih utama. Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Itu adalah kerendahan hati atau merendahkan diri kita. Supaya apa? Supaya kita belajar meneladani seperti apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya selama melayani. Alkitab mengartikan bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang tidak semata-mata memikirkan dirinya sendiri. Ia juga tidak bersikap ambisius, tetapi lebih memprioritaskan kepentingan orang lain. Ambisius itu maksudnya apa ya? Apa ya ambisius itu? Kayak orang yang harus, maunya dia, maunya pendapat dia, gak mau kalah. Kalau dikasih saran, dikasih omongan, kita ngomongnya A sampai D, orang itu akan ngomong A sampai Z. Gak mau kalah, maunya menang. Dan pendapatnya harus diturutin, harus diikutin. Ambisius sekali. Saking ambisiusnya, orang itu cenderung melukai orang lain. Mengorbankan orang lain, bukan mengorbankan dirinya sendiri. Tetapi orang lain yang dikorbankan. Perhatikanlah bagaimana Yesus telah merendahkan dirinya. Yesus sendiri rela melepaskan identitasnya dengan segala haknya. Walaupun Yesus adalah Tuhan. Yesus rela mengosongkan dirinya supaya orang berdosa dapat diselamatkan. Yesus mengabaikan kemuliaan dirinya dan membiarkan dirinya dihina, direndahkan, disiksa, bahkan dibunuh. Yesus Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Kita lihat
waktu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Sebenarnya kita sebagai orang Kristen kadang-kadang berpikir, aduh kok kadang-kadang kita nggak terima ya. Mungkin kalau saat kita hidup pada zaman Yesus mungkin juga kita agak marah, agak sakit hati. Karena Tuhan Yesus diolok-olok, dipermalukan. Tuhan kita loh. Dia dicaci maki, diludahin. Itu Tuhan loh. Tapi pertanyaan buat kita, pertanyaan buat seluruh manusia, sebenarnya apakah sebenarnya Tuhan Yesus itu mampu mengalahkan hinaan itu, atau olokan itu, atau cacian itu? Mampu gak kira-kira Tuhan Yesus sebenarnya? Mampu, karena dia Tuhan juga. Sebenarnya dia mampu, tetapi kenapa dia tidak melakukan hal itu? Karena dia sedang mengosongkan dirinya. Dia sedang meneladani bahwa dia sebagai manusia yang harus taat kepada Tuhan untuk mengalami satu proses penyaliban yang sudah dinubuatkan. Pembuktian Tuhan Yesus kepada dunia, tapi Tuhan Yesus tidak kalah di situ. Bukan hanya diolok, bukan hanya dia mati, tetapi kemenangannya pada saat kebangkitannya. Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang rendah hati. Untuk menguji kerendahan hati bukanlah berapa banyak kita bersedia menderita. Tetapi seperti Tuhan Yesus bersedia berkorban. Kerendahan hati atau merendahkan diri itu adalah perkara yang sulit bila kita tidak bisa meneladani Tuhan Yesus. Tetapi pada saat kita memandang Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kita pasti mampu meneladani dan mampu melakukannya. Mungkin di sini belum pernah mengalami seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi belajarlah hal yang kecil yang ada di dalam rumah kita masing-masing. Mungkin kepada suami kita, mungkin kepada istri kita, atau mungkin kepada anak kita. Belajar dari hal kecil dalam rumah tangga kita. Saya dengan Bapak, belajar untuk minta maaf kepada anak kami Yabes. Bila memang kami sudah melakukan kesalahan sebagai orang tua. Dan kami juga dalam tindakan itu sedang mengajar kepada Yabes untuk dia juga mampu minta maaf dan memaafkan kepada orang tua. Dari keluarga dia akan belajar keluar. Kalau di keluarga saja kita tidak beres pengampunan kita, keluar tidak akan mungkin kita beres. Apalagi ke Tuhan. Tuhan bilang, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Kalau kamu tidak mengasihi saudaramu yang kelihatan. Waktu saya sebagai seorang muda, saya pernah punya dendam kepada orang tua saya, kepada mama saya. Karena waktu itu mama saya itu orangnya disiplin sekali. Dia punya anak kan 8 banyak, kayak 1,5 lusin lebih ya. Kayak nyusun piring, nyusun piring di rak piring. Jadi anaknya semua dikasih pekerjaan satu-satu. Nah saya punya pekerjaan waktu itu ngepel rumah. Saya cerita sedikit ya. Tapi anak-anak muda jangan tiru-tiru ya. Kalau udah baik-baiklah kamu. Dulu saya bandel sekali. Mama saya stres sama saya dulu. Kakak saya waktu di Jepang selalu diceritain sama mama saya kalau nelpon ke Jepang. Si Ondang ini bikin saya stres, cerita si Ondang ini. Disebut nama saya. Disebutnya bukannya disebut nama yang bagus, yang jelek, bikin stres katanya. Kenapa? Karena saya itu punya tanggung jawab ngepel. Tapi karena saya orangnya suka main, kecapean, akhirnya tidurnya kelamaan, bangun kesiangan.
Bangun kesiangan gak sempat ngepel, langsung saya pergi ke sekolah gitu. Terus pulang lagi. Kan bapak saya juga orangnya disiplin, bikin ada whiteboard tulis begini. Anak-anaknya disuruh tulis. Kalau pulang itu, saya nggak tahu dah ya, adik bungsu saya ini ngalamin atau enggak, soalnya dia bungsu sih. Kalau pulang itu tulis, pulang jam berapa, main jam berapa, pulang jam berapa, bapak saya. Ini si Sondang, yang katanya namanya bahasa Batak itu terang, cahaya, ternyata cahaya dalam kegelapan ya. Oh boleh juga sih. Nah ini saya pulang sekolah, padahal pulang sekolah jam 12 saya tulis, Sondang main jam 3. Padahal ini jam 12 saya tulis jam 3. Pulang jam 5. Hitung-hitung kan mainnya cuma 2 jam ya, jam 3, 4, 5, 2 jam. Padahal perginya dari jam 12. Saya itu. Pulang ke rumah capek, saya nggak ngepel. Akhirnya mama saya marah, mama saya pulang kerja, sampai rumah dia marah sama saya, langsung saya dipukul, pokoknya nggak usah diceritakan karena waktu itu terlalu menyakitkan saya, sampai saya mempunyai dendam. Dendam yang tidak kunjung hilang. Sampai saya berjanji kalau saya jadi orang berhasil, saya tidak akan mengingat kamu. Itu janji saya. Tetapi apa yang Tuhan buat? Sepanjang saya punya kepahitan kepada orang tua, memiliki dendam kepada orang tua, kebencian kepada orang tua, sepanjang itu Tuhan tidak memberkati saya. Tuhan tidak mengangkat saya. Karena kenapa? Saya lulus SMA, saya menjadi pengacara. Bagus ya? Pengacara. Pengangguran banyak acara, bukan pengacara yang beneran. Saya menjadi pengacara. Bolak-balik cari kerja kemana-mana, enggak dapat. Tapi waktu Tuhan menyadarkan saya, untuk saya harus mengampuni, memulihkan diri saya dari dendam itu. Akhirnya Tuhan pulihkan. Tuhan berkati. Tidak seperti apa yang saya pikirkan dan doakan. Lebih daripada itu. Karena kenapa? Ada pemulihan terjadi. Bagaimana pemulihan terjadi kalau kita tidak bisa merendahkan hati kita? Kita tidak bisa merendahkan diri kita. Enggak akan ada pemulihan. Oleh sebab itu, rendahkan dirimu. Kita harus merendahkan diri kita. Sehingga kita memiliki kerendahan hati. Supaya pemulihan dan berkat Tuhan akan mengiringi kita. Kerendahan hati yang harus kita teladani adalah kerendahan hati yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu mengorbankan dirinya. Mengorbankan perasaan kita untuk orang yang kita kasihi. Yang ketiga, aspek yang ketiga dari kemanusiaan Yesus yang harus kita teladani di dalam kita mengiringi Tuhan untuk kita masuk dalam satu pelayanan yang Tuhan berikan, yaitu ayat yang ke-7, ketaatan. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menghidupi kekristenan tidaklah mudah. Siapa yang bilang jadi orang Kristen gampang? Ada banyak pengkhotbah mengatakan jadi orang Kristen itu tidak akan sakit. Jadi orang Kristen itu pasti kaya dan pasti sukses. Siapa bilang? Menghidupi kekristenan itu sangat sulit. Tidak mudah. Karena kenapa? Karena betul kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidupnya gampang atau sulit? Tuhan Yesus menderita kok. Kita harus menyadari dia. Jadi menghidupi kekristenan itu tidak mudah. Tidak semudah apa yang kita pikirkan atau apa yang dikhotbahkan tentang teologi kesuksesan.
Banyak aspek yang harus kita perhatikan dan kita renungkan dan juga lakukan di dalam kehidupan kita. Dan salah satu bagian yang dapat dikatakan sebagai dasar dan yang sangat penting dalam perjalanan kita mengikut Kristus adalah soal ketaatan. Alkitab mencatat dua aspek yang selalu berkaitan dengan ketaatan. Yang pertama adalah melakukan hal seperti yang difirmankan Tuhan, itu ketaatan. Aspek yang kedua adalah melakukan sampai batas akhir, bukan separuh jalan. Ada dua tokoh di sini yang melakukan hal seperti yang difirmankan Tuhan. Itu adalah tentang ketaatan Abraham. Abraham adalah karena melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Suruh pergi, pergi. Tanpa banyak tanya. Dan dia suruh, apa itu? Mengorbankan ya anaknya. Dia juga mampu melakukan itu. Ketaatan Abraham Tuhan kasih juga menjadi contoh buat kita. Lalu melakukan sampai batas akhir bukan separuh jalan. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya teladan yang menyelesaikan sampai akhir. Sampai mati di kayu salib. Ketaatannya kepada perintah Tuhan. Perintah Allah, Bapaknya. Selain itu kita juga bisa belajar dari kehidupan Saul yang menjadi barometer apakah kita sudah taat. Kalau kita berpikir sekarang, apakah saya sudah taat atau saya belum taat? Kita boleh belajar dari kehidupan Saul. Kehidupan Saul itu ada di dalam 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 23. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak taat. Orang yang tidak taat. Hurufnya sih 4 ya. T-A-A-T. Taat ini luar biasa loh. Coba kita balik. Tetap taat toh? Dari kiri bacanya. Pakai cermin. Taat. Jadi ini penting, luar biasa sekali. Coba ciri-ciri orang yang tidak taat. Pertama, selalu menyembunyikan dosanya. Ini ada dalam kehidupan si Saul. Lalu menyalahkan orang lain. Yang ketiga, selalu membela diri dengan kata tapi. Ibaratnya ngeles. Ngeles kayak bajai. Itu ciri-ciri orang yang tidak taat. Kenapa? Kamu begini. Karena saya begini-gini. Lo kan begini-gini. Tapi ini kehidupan Saul tentang ketidaktaatan. Ketaatan itu seperti Tuhan Yesus. Yaitu kesetiaan sampai akhir. Sampai mati di kayu salib. Sekarang banyak sekali orang yang tidak setia. Karena penderitaan. Karena kekecewaan. Karena kemarahan. Orang seringkali tidak masuk di dalam kesetiaan. Bila orang itu tidak setia, artinya orang itu tidak taat. Tidak taat kepada teladan Yesus, kepada firman Tuhan. Karena banyak hamba Tuhan, pengkhotbah atau anak-anak Tuhan yang akhirnya meninggalkan imannya. Yang akhirnya tidak lagi percaya kepada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Apakah barometer ini ada dalam diri kita? Bila barometer ini tentang ketidaktaatan ada di dalam diri kita, kita harus mengkoreksi. Kita harus meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mengubah hidup kita. Supaya kita sungguh-sungguh dapat meneladani Tuhan Yesus. Paulus juga telah mengakhiri pertandingan iman yang baik dan telah mencapai garis akhir.
pasti saudara dan saya bisa. Seperti Rasul Paulus, pasti kita mampu. Asalkan pada saat kita mendengar firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi bagian hidup kita. Dan kita mampu menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi sebagai pelaku firman Tuhan. Sebagai penutup. Supaya kita bisa menjadi seperti Kristus, hal yang harus kita perhatikan adalah pertama, pikiran dan perasaan kita harus seperti Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kita harus memiliki kerendahan hati di dalam segala aspek, di dalam segala kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki ketaatan yang sampai akhir. Kita berdoa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pikirkanlah, renungkanlah firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita sudah memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus? Apakah kita sudah memiliki kerendahan hati seperti Yesus? Dan apakah kita sudah memiliki ketaatan sampai akhir kepada Yesus? Teladan Tuhan Yesus sebagai manusia, itu yang menjadi terpenting dalam kehidupan kita. Kita mampu melakukannya. Bila kita menyerahkan, kita dapat melakukannya bersama Tuhan. Asal kita membuka diri kita. Kita mengizinkan Dia bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga saat Tuhan Yesus datang, kita akan berkata, ini aku Tuhan, aku siap. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah berhenti berbicara. Dan Engkau yang akan menyempurnakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dan Engkau juga yang akan memampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan. Kami yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Gembala. Kiranya firman itu boleh tanam, tumbuh dan berbuah buat setiap kita yang mendengarkan, baik yang ada di sini dan di online. Oke, kita akan memberikan persembahan. Dan kita akan menyanyikan lagu NKI dari 285. Kita katakan Api Maha Tuhan. Berikanlah apimu
jadi barang kerjanya. Kalau tak apinya, sajalah barang panas, diamlah apinya. Bapa di dalam yang surga yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan sampai saat ini Tuhan kami boleh terima. Kami bersyukur Tuhan atas kesetiaan Tuhan dan telah mengajarkan kami untuk tetap setia dalam melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami pada saat hari ini Bapa, kami mau berdoa Tuhan, menaikkan doa syafaat kami ya Allah. Kami mau berdoa untuk gereja kami di tempat ini secara khusus ya Bapa. Untuk jemaat-jemaat Tuhan ya Bapa di tempat ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami Bapa yang sudah hadir tempat ini maupun yang di rumah atau di tempat mereka berada Tuhan. Berkati ya Allah, biar kami boleh diberkati terus Tuhan, baik melalui kesehatan yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada hari ini Bapa untuk gembala kami di tempat ini bersama keluarga. Biar kiranya Tuhan Yesus memelihara mereka di tempat ini Bapa, sebagaimana Tuhan juga memelihara kami ya Bapa. Tuhan cukupkan segala kebutuhan Ibu dan Bapak gembala di tempat ini beserta anaknya Bapa. Biar kiranya Tuhan Yesus mereka tetap ada bersama Engkau Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka ya Allah. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu ya Bapa yang sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Tri Mariono, untuk Saudari Tiamsa, Grace, Devi Tuhan, dan Bapak Theo. Kami percaya Tuhan Yesus saat ini Tuhan telah merancangkan kesembuhan bagi mereka ya Bapak. Segala pengobatan yang mereka jalani Tuhan, biarlah itu semuanya bekerja Tuhan untuk kesembuhan yang akan mereka terima. Berkati mereka Tuhan dalam pola kehidupan, pola hidup yang sehat. Biarlah kiranya juga Tuhan itu membantu mereka untuk proses kesembuhan yang Bapak. Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk tahap pembangunan gereja di tempat ini Bapak, rangkaian program yang boleh kami langsungkan Tuhan untuk tahun 2021 ini ya Bapak, untuk pembangunan gereja-Mu ya Allah. Biar kiranya Tuhan ini boleh terrealisasi Tuhan, dan biar kiranya jemaat Tuhan yang tempat ini juga Tuhan boleh sama-sama bekerja untuk membangun gereja-Mu di tempat ini Bapak. Berkati panitianya ya Allah yang akan merencanakan segala sesuatunya dalam merangkai atau memprogramkan pembangunan ini ya Bapak, baik melalui dana Tuhan, semuanya biar kiranya Tuhan kami berserah kepada-Mu Tuhan yang akan memberikan, mencukupkan semua yang kami butuhkan ya Allah. Tuhan Yesus kami juga berdoa ya Bapak pada hari ini Tuhan Yesus untuk semua program yang sudah kami akan programkan di tahun 2021 ini dari BPJ yang sudah rapat bersama Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Bila kiranya semua yang kami pikirkan, semua yang kami rencanakan dalam tahun 2021 ini Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu ya Bapak yang sampai saat ini mereka belum bisa mengikuti ibadah tatap muka ataupun ibadah online Tuhan. Bila kiranya juga mereka tetap dipelihara oleh Engkau Tuhan, memberkati mereka ya Bapa dalam masa pertumbuhan anak-anak kami ini Tuhan, baik dalam rohani maupun jasmani mereka Tuhan. Itu semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Berkati para guru sekolah minggu yang akan memberikan program yang terbaik Tuhan, khususnya untuk pertumbuhan rohani anak-anak sekolah minggu ini Bapa. Kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kau melihat keadaan Indonesia ini saat ini Bapa, ada berbagai banyak bencana yang boleh terjadi Tuhan. Tuhan Yesus, ini mungkin membuat kami agak Tuhan takut ya Bapa, tapi kami mau berserah kepadamu ya Allah, bahwa ini terjadi Tuhan atas seizin Engkau ya Allah. Engkau akan memberikan kekuatan buat orang-orang yang mengalami bencana ini Tuhan, di Sulawesi Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan bencana yang boleh terjadi Tuhan Yesus, kami berdoa ya Allah, biar kiranya Tuhan Yesus menolong mereka, memberikan penghiburan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah yang menyalurkan bantuan-bantuan ya Allah, biar itu boleh berjalan dengan baik Tuhan, sehingga masuk dalam orang-orang yang mengalami bencana Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan untuk pemerintah ini Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk penanganan COVID-19 saat ini Bapak. Kami terus berdoa ya Bapak, dan kami terus boleh menjalankan protokol yang ada Tuhan, yaitu 3M ya Bapak, supaya kami semua boleh menjaga kondisi kami semua dan bangsa ini boleh memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan membantu kami semua Bapak, dan kami mau tolak semua Tuhan virus-virus yang ada di muka bumi ini Bapak, supaya tidak ada dalam tubuh kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh-Mu yang membantu kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para pemerintahan yang ada di Indonesia ini, baik dari presiden sampai wakil presiden, bahkan sampai pada tingkat RT RW di sekeliling kami berserahnya kepadamu ya Allah. Biar kiranya boleh mereka bekerja dan bertanggung jawab untuk bangsa ini Bapak, dan boleh membangun bangsa ini dengan baik lagi Tuhan. Kami berserah juga Tuhan untuk keamanan dan kondisi bangsa ini Tuhan. Biar kiranya juga ini boleh terjaga semua Tuhan, boleh aman, kendali Tuhan, dan kami boleh berserah hanya kepadamu. Bila kiranya Tuhan Yesus yang akan menaungi setiap kami untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus berserah kepadamu ya Allah, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, yang dapat melakukan segala perkara-perkara besar dalam kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah memberikan persembahan kami pada saat siang hari ini Bapak. Berkati persembahan ini Tuhan, supaya berguna untuk pembangunan gereja di tempat ini Bapak, supaya setiap orang-orang yang datang memberi Tuhan boleh memberikannya dengan sukarela dan sukacita ya Bapak. Berkati Tuhan bendahara yang mengelolanya, bila kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat buat dia untuk mengelola keuangan gereja kami ini Bapak. Kami berserahnya di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Bapak, dan kami juga berserah untuk doa syafaat yang kami boleh berikan saat hari ini Tuhan. Bila kiranya Tuhan yang akan mendengar satu persatu ya Bapak, dan kiranya juga Tuhan Engkau berikan kami kesetiaan dalam terus berdoa mengiring Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau tutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, berdoa kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di Kristus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi tidak paksakan kami dari kejahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat terkasih boleh bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dengan lagu Jawaban Hidupku. Seperti lagu ini katakan, pertolonganku hanya datang daripadamu, sebab hanya Yesus satu-satu yang dapat diandalkan. Tidak ada yang lain. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku
hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan dengan lembut, yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin kami tahu Tuhan Kau yang menyediakan Tuhan. Kami tahu gak ada yang mustahil bersamamu Tuhan. Kami percaya Tuhan gak ada yang mustahil Tuhan. Engkau mencukupkan segalanya Tuhan. Hidupku yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin saya serahkan pada Bapak Gembala. Semua mungkin nyatakan itu di dalam iman. Benar Tuhan. Hidupku yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, merupakan ungkapan iman kami pada saat ini. Apa yang tidak pernah kami pikir dan kami lihat, itulah yang Tuhan sediakan bagi kami sebagai umat ketebus-Mu. Bersyukur pada hari ini Bapa, kami ada waktu untuk bersukacita, mengagungkan kebesaran Tuhan dalam kehidupan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sehingga saat ini kami membuktikan diri kami bahwa kami adalah umat pilihan Allah yang bersukacita oleh karena Tuhan. Dan juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir juga yang ada di rumah, yang bersama dengan kami melalui ibadah online juga. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami pada hari ini. Berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kuat kuasa-Mu Bapa.
Dan secara khusus kami menyerahkan juga Tuhan kegiatan seluruh jemaat Tuhan sepanjang sepekan ini. Tuhan memberkati mereka, baik yang bekerja di Jakarta, di luar Jakarta, dimanapun mereka bekerja. Biarlah anugerah kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka dan dihijaukan dari virus pandemi COVID-19, sehingga kami dapat bekerja berkarya dalam anugerah Tuhan. Demikian juga anak-anak kami dalam pendidikan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan meneguhkan, menguatkan kami sebagai anak Tuhan, sehingga kami dapat membuktikan diri kami adalah pelayan-pelayan Kristus, meneladani Kristus yang begitu setia dalam kehidupannya sebagai manusia. Oleh karena itu Bapak, kami menyerahkan seluruh hidup jemaat Tuhan, sehingga kami memberi diri kami untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Bapa, kami bersyukur atas segala anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan menyerahkan seluruh jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Allah, dan arahkan mata rohanimu kepada Dia, dan biarlah Allah yang sumber berkat selalu menyertai kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia, seluruh Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.